andil dalam perang Al-Fijar. Tentunya Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Kita tahu dan meyakini semuanya tentang kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para nabi, hidupnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah manusia pilihan. Apalagi Rasul Muhammad SAW sebagai panutan manusia, pembawa risalah terakhir kekal untuk selama-lamanya buat manusia. Tentunya hidupnya penuh dengan catatan-catatan emas, sehingga layak bagi pengikutnya, bahkan oleh lawan-lawannya, sebagai manusia teladan tidak bisa dipungkiri. Untuk memenuhi itu, manusia teladan, Rasulullah diimbing dengan kehidupan yang dialami bahkan sejak kecil. Seperti kemarin Rasulullah terbiasa dengan hidup sebagai yatim, kemudian yatim piatu, kemudian sebagai orang yang susah. Sebab kehidupannya bersama kakek dan pamannya tidak terbilang termasuk golongan yang berpunya, tapi hidup sederhana. Nah, kita tahu semuanya itu tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Nabi merasakan benar apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Termasuk bab yang akan kita bahas ini, andil Nabi dalam perang Fijar. Supaya kita menteladani dalam berinteraksi dengan manusia, bahkan oleh manusia yang melawan kebenaran, melawan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melawan kemanusiaan seperti ketidakadilan, penganiayaan, semuanya bentuk kezaliman telah Nabi rasakan sejak usia masih belia. Nah, dalam perang Fijar ini, dalam sejarah dicatat usia Nabi sekitar 15 tahun. Ahli sejarah yang lain mengatakan sekitar 20 tahun. Cukup berbeda jauh ya dua pendapat ahli sejarah ini. Namun kita insya Allah bisa menjelaskan. Perang Fijar itu peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Bani Kinana dan Bani Quraisy di satu sisi, dan keturunan Qais di pihak yang lain. Artinya Quraisy dan Kinana satu kubu melawan Bani Qais di sisi yang lain, kubu yang lain. Peperangan itu terjadi di tempat antara Mekah dan Taif. Tepatnya di kota Nakhla, daerah Nakhla. Perkataan Fijar artinya itu durhaka. Seperti kata yang kita dengar, wa iyyakum bil kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur.
wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah dari kalian sikap berdusta, karena berdusta itu membawa kepada perbuatan aniaya, fujur. Dan sesungguhnya perbuatan aniaya menjurus kepada neraka. Nah, kata fijar, kata fujur, kata orang yang disebut fajir itu adalah untuk menunjukkan orang yang berbuat menyimpang atau menganiaya diri sendiri. Nah, peperangan itu dinamakan perang Fijar karena asalnya adalah orang-orang yang melanggar atau mendurhakai perjanjian yang suci. Nah, kita tahu suku Quraisy sebagai penguasa Mekah dan pemegang kunci Ka'bah udah punya perjanjian-perjanjian dengan suku-suku Arab yang lain. Kemudian perang ini disebut perang Fijar karena ada sekelompok yang durjana, durhaka, melanggar perjanjian undang-undang yang suci. Jadi perang Fijar tegasnya terjadi untuk memerangi orang yang pendurhaka. Adapun sebabnya tidak akan diuraikan karena akan panjang sekali, namun perlu dicatat yang ada keterlibatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkontribusi dalam perang Fijar karena dipaksa ikut oleh paman-pamannya. Masih kecil, 15 tahun kan, diajak sama misalnya Jubair bin Abdul Muttalib, oleh Abu Thalib, oleh Hamzah, oleh Abbas. Nah, keempat orang ini masing-masing sebagai kepala suku Quraisy dari Bani Abdul Muttalib. Itu sebagai pimpinan kabilah-kabilah. Sementara pimpinan umumnya adalah Harb bin Umayyah. Karena dia yang dikenal sebagai orang sudah tua, yang usianya dihormati. Dari suku Quraisy, Bani Umayyah. Namanya Harb bin Umayyah. Nah, masyarakat bangsa Quraisy pada masa itu dan juga golongan-golongan yang lain, masing-masing suku, masing-masing kabilah dipimpin oleh kepala sukunya, kepala kabilahnya. Yang tadi ada Zubair bin Abdul Muttalib, ada Hamzah. Nah, Harb bin Umayyah tentunya sebagai, di samping sebagai komandan umum, juga dia mengepalai Bani Umayyah. Nah, sepanjang riwayat yang ada di catatan para ahli tarikh, peperangan Fijar berlangsung cukup lama, 4 tahun. Sekalipun tidak sepanjang hari berlangsung, kadang-kadang terhenti 3 bulan, bahkan 6 bulan, nanti berlanjut lagi. Nah, tentang usia beliau, yang tadi dikatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, barangkali kita bisa simpulkan, dikatakan oleh para ulama, yang mengatakan usia beliau 15 tahun, mungkin ya itu adalah awal peperangan. Sedangkan yang mengatakan usia 20 tahun, mungkin di akhir peperangan. Nah, sehingga kita bisa menemukan Rasulullah SAW dalam usia rentang 15 sampai 20 tahun peperangan Fijar terjadi. Nah, yang dikerjakan oleh beliau apa?
para ulama berselisih pendapat pula. Sebagian mengatakan bahwa beliau hanya bekerja mengumpulkan anak panah yang dilemparkan oleh musuh, oleh lawannya, terus diberikan kepada pamannya. Sementara yang lain Rasulullah andil ikut memanah musuh. Nah, dalam keterangannya itu sangat mungkin saat usia beliau 20 tahun. Sehingga bisa ditemukan solusi pendapat yang seperti itu. Nah, timbulnya perselisihan pendapat seperti yang barusan kita jelaskan sangat mungkin, ya, sangat mungkin terjadi karena memang tarikh, apalagi tidak dikabarkan oleh Rasulullah secara pasti tentang usia beliau, maka peperangan yang masanya berlangsung cukup lama, 4 tahun, dengan usia beliau jadinya ketemu. Nabi SAW sendiri setelah diangkat jadi Rasul pernah menyatakan keterlibatan beliau dalam peperangan Fijar ini. Bisa didapatkan keterangannya dari riwayat Ibnu Hisham dalam tarikhnya. Nabi bersabda, "Qad hadartuhu ma'a umumati wa ramaitu fihi ba'sahum wa ma uhibbu anni lam akun fa'altu." Yang artinya sesungguhnya aku ikut menghadiri perang Fijar. Ikut menghadiri perang Fijar bersama-sama dengan para pamanku. Dan aku turut melepaskan panah dalam peperangan itu, dan aku tidak suka bila aku tidak berbuat sesuatu. Nah, jadi dalam keterangan ini, hadis ini, Nabi mengambil panah yang dilemparkan musuh, kemudian beliau ikut melempar panah, melepas tembakan panah. Jadi dalam hadis ini Nabi menegaskan bisa hadir dalam peperangan Fijar. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Kuntu anbalu." Ya, betul. Ini. Dalam hadis yang lain, kuntu ambulu ala amami nablun aduwihim idza ramauhum bih. Yang artinya, aku melepaskan anak panah dari paman-pamanku akan anak panah musuh mereka, melepaskan panah kepada mereka dengan anak panah itu. Nah, berarti Rasulullah SAW menegaskan dia ikut melempar panah, melepaskan panah. Ikut melepaskan panah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Ibnu Sa'ad. Demikian dua buah hadis yang menegaskan perang Fijar di mana keterlibatan Nabi disebutkan dalam hadis, kemudian dicatat dalam sejarah. Jadi perang Fijar itu menunjukkan peperangan antara keturunan Quraisy dan Kinana di satu pihak dan keturunan Qais di pihak lain. Hadirnya Nabi menunjukkan kepada keterlibatan beliau dalam situasi perang. Nanti akan berbekas sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad.
Baik, itu yang bisa kita gambarkan peperangan Fijar. Kemudian menjadi anggota Hilful Fudul. Hilful Fudul artinya adalah sumpah utama. Kenapa disebut sumpah utama atau Hilful Fudul? Ceritanya sebagai berikut. Bahwa di kota Mekah yang berkuasa adalah suku Quraisy. Bahkan lebih terhormat lagi karena memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah artinya setiap tamu yang datang, setiap jemaah haji dari luar Mekah dilayani. Kemudian siapa yang ingin beribadah ke kota Mekah, ke Ka'bah, dapat rekomendasi dari pemegang kunci itu. Terutama yang akan masuk ke dalam Ka'bah. Nah, Hilful Fudul adalah organisasi yang timbul dalam lingkungan masyarakat Mekah. Setelah suku Quraisy, khususnya bangsa Arab pada umumnya, telah meninggal dunia, tokoh yang begitu dihormati, yaitu Hashim, kemudian diikuti oleh Abdul Muthalib, maka penduduk Mekah mulai jatuh merosot di dalam kepercayaan suku-suku Arab yang lain. Artinya menurun kepercayaan orang kepada penguasa Ka'bah yang saat itu masih dikuasai oleh Hashim lalu Abdul Muthalib. Orang begitu segan kepada dua orang ini. Tapi ketika ini sudah meninggal dunia, orang sudah mulai merosot. Terbukti apa? Terbukti adanya perang Fijar. Perang Fijar itu kan untuk memerangi para pendurhaka. Siapa pendurhaka itu? Adalah suku-suku Arab dari suku-suku Arab non-Quraisy yang membangkang kepada Quraisy. Ketika pimpinan Quraisy tidak lagi dihormati sebagaimana saat Hashim dan Abdul Muthalib masih berkuasa. Nampak sekali kelemahan bangsa Quraisy ini. Kelemahan bangsa Quraisy disebabkan oleh kesalahan bangsa Quraisy sendiri. Kenapa? Tidak adanya kesatuan dan persatuan oleh bangsa Quraisy sendiri. Masing-masing kabilah, masing-masing orang terserangi penyakit hati. Seperti apa? Perebutan pengaruh, perebutan kekuasaan sendiri-sendiri. Masing-masing memonopoli pangkat kehormatan selaku pengurus rumah suci. Di bangsa Quraisy sendiri terjadi perebutan. Nah, karena dari dalam sudah tidak kuat lagi, karena masing-masing yang sebenarnya saudara berpuak-puak, bersuku-suku, berkelompok-kelompok memperebutkan siapa pemegang kunci Ka'bah yang paling layak, siapa yang patut dihormati. Semuanya orang-orang yang besar itu merasa paling layak.
Ya, terbukti dengan perang Fijar itu. Nah, perang Fijar itu seandainya tidak diakhiri dengan perdamaian oleh kedua belah pihak, tentu suku Quraisy sudah luluh lantang berantakan. Karena suku Quraisy sudah tidak dihormati. Alhamdulillah masih berbuah kepada perdamaian dalam perang Fijar itu. Nah, akibat sudah merosotnya kekuasaan dan wibawa suku Quraisy, di mana pemerintahan kota Mekah tidak ada jabatan kehakiman, tidak ada jabatan kepolisian, karena siapa yang berhak, siapa yang memimpin itu masih bisa diributkan, diperebutkan oleh bangsa Quraisy sendiri. Siapa yang menjaga keamanan hak milik dan jiwa orang dari gangguan orang-orang yang suka berbuat onar. Karena itu tidak heran jika ada orang yang merasa dirinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Nah, ini mulai tahapan jahiliyah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika awal-awal Nabi berdakwah, mulai timbul dari sini. Suku Quraisy yang begitu dihormati jadi tidak dihormati. Siapa yang menilai orang ini tidak boleh berbuat aniaya kepada orang yang rendah? Karena yang merasa paling berkuasa, yang paling kaya, menindas orang miskin dan lemah. Yang merasa darah biru menindas orang-orang yang bukan darah biru. Akibatnya penganiayaan atas orang-orang lemah dari kaum lapisan bawah merajalela. Karena orang yang berbuat sewenang-wenang atau menganiaya tidak ada yang mengadili, karena nggak ada hakim, tidak ada kepolisian. Jadilah hidup itu yang berkuasa adalah yang menang. Yang kalah ada yang miskin dan dari golongan rendah. Kemudian apalagi sudah begitu ditambah dengan yang berkuasa adalah yang berduit. Semakin menjadi orang yang melakukan penganiayaan. Nah, demikian seterusnya tidak dapat diuraikan semuanya. Walhasil di suku Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya terjadi siapa yang kaya, dia yang berkuasa. Siapa yang suku terhormat, dia yang merasa berkuasa. Sehingga perbudakan di sana sini terjadi. Perbudakan bahkan tidak menggunakan kemanusiaan. Terjadi seperti itu. Nah, berhubung ini kejadiannya cukup lama, maka ada beberapa orang Quraisy dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muthalib, dari Banu Abdul Manaf, Banu Zuhra dan Banu Taim, semuanya keturunan dari Hashim dan Abdul Muthalib, yang dipelopori oleh Zubair bin Abdul Muthalib. Pada suatu hari diadakanlah pertemuan penting bertempat di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Untuk apa pertemuan itu? Ya, untuk membicarakan bangsanya, masyarakat Mekah. Kenapa begini terus-menerus terjadi? Lewat inisiatif dari Banu Abdul Muthalib sendiri, seperti dari Jubair bin Abdul Muthalib, diadakanlah sebuah pertemuan untuk mengambil sikap. Pertemuan yang diambil dalam permusyawaratan itu singkatnya sebagai berikut. Di kota Mekah dan daerahnya diadakan suatu perserikatan yang bertujuan hendak memulihkan dan menegakkan keadilan.
bagi seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Perserikatan itu dinamakan Hilful Fudul atau sumpah utama. Hilf itu sumpah, Fudul itu yang utama. Kira-kira bunyinya sebagai berikut. Saya bacakan saja. Di kota Mekah dan sekelilingnya jangan sampai ada seorang yang dianiaya atau diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh seorang dari bangsa lain. Sekalipun orang asing yang datang dari luar negeri atau orang yang terhitung budak belian, akan dijaga baik-baik semua hak-haknya dari penganiayaan atau perbuatan sewenang-wenang. Dengan tidak memandang bangsa atau kulit, barang siapa yang berani berbuat aniaya atau sewenang-wenang terhadap diri orang lain di kota Mekah dan daerahnya, dia akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Sekalipun yang berbuat aniaya atau sewenang-wenang itu misalnya seseorang dari golongan bangsawan Quraisy sendiri, dia tentu akan mendapat hukuman yang setimpal. Nah, dibuat perjanjian itu namanya Hilful Fudul, yaitu sumpah utama. Nah, pada waktu itu Nabi usianya sudah 20 tahun. Dalam keterangan yang lebih sahih. Sekalipun dalam musyawarah itu, para ketua-tua suku masing-masing perwakilan diwakili masing-masing, Nabi yang paling muda usianya. Nabi yang paling muda usianya, 20 tahun. Namun, kenapa dia disertakan? Karena Nabi memiliki pikiran yang cerdas, berbudi luhur, santun. Bukan itu saja, yang lebih tepat adalah Nabi bisa dipercaya. Maka Nabi bergabung dengan orang-orang tua yang senior dengan usia yang masih sangat belia, 20 tahun. Nah, peristiwa ini karena di dalam struktur bangsa Arab itu kan khususnya suku Quraisy kan melihat kepada nenek moyang mereka, yaitu dari suku keturunan Ismail, kemudian dari suku Jurhum, suku Jurhum. Nah, pada zaman dulu ada orang yang bertiga yang namanya Fadl semuanya, yaitu Fadl bin Fudala, Fadl bin Wada'ah, dan Fadl bin Harith. Itu membuat perjanjian. Yang perjanjiannya persis seperti yang dituliskan oleh Hilful Fudul. Itu terkenal di bangsa Quraisy dari suku Jurhum. Nah, untuk mengenang itu kemudian dibuat Hilful Fudul, dikenanglah ketiga orang itu sebagai pencetus hak-hak asasi manusia, yang orang tidak boleh dianiaya, tidak boleh didolimi hanya karena perbedaan suku yang rendah dan dari latar belakang yang rendah pula. Pada masanya, Fadl bin Fudala, Fadl bin Wada'ah, Fadl bin Harith, orang itu mengadakan suatu persekutuan, perserikatan yang bertujuan membela, menolong orang-orang yang teraniaya dari perbuatan orang-orang yang menganiaya. Bisa disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham. Nah, karena peristiwa itu memang penting diperingati, para ketua Quraisy pun memutuskan dengan suara bulat
untuk memakai nama Hifdzul Fudul karena tujuannya yang serupa. Nah, pada saat itu ditandatangani dan Nabi SAW masuk dalam kepengurusan Hilful Fudul sehingga Nabi SAW bisa merasakan apa arti menjaga hak-hak orang. Setelah Rasulullah SAW menjabat sebagai Rasul, Nabi pernah bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumrun ni'am wala widda'ani wala widda'a bihi fil Islam la ajabtu." Sesungguhnya aku telah menyaksikan sumpah yang terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Hilful Fudul tadi. Aku tidak suka menerima pergantian unta yang baik guna menyalahi perjanjian dalam sumpah itu. Dan jika Islam mengajak dengan perjanjian itu, tentu aku menurut. Aku akan ikut. Nah, betapa Islam itu mengajarkan perdamaian. Dan Rasulullah SAW, karena Islam itu adalah damai, Rasulullah SAW dari masih belia digembleng. Tentunya kita yakini tidak mungkin terjadi di luar skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyaksikan Hilful Fudul, bahkan terlibat jadi pengurusnya. Nah, maksudnya perjanjian itu adalah perjanjian dengan sumpah yang telah saya saksikan sendiri di rumah Abdullah bin Jud'an, kata Nabi, andai kata saya disuruh menyalahinya dari sumpah itu dan diganti dengan ditebus dengan seekor unta yang paling baik dan paling mahal, tidaklah saya akan menurutinya. Dan andai kata saya diajak dengan sumpah itu di dalam Islam, saya aku akan menurut juga, karena Islam itu memberi pimpinan kepada umatnya supaya menolong dan membela orang-orang yang teraniaya. Nah, begitu Rasulullah SAW dalam kiprahnya di masa mudanya pernah mengikuti perjanjian Hilful Fudul. Nah, tentunya ini membekas sekali kepada Rasulullah SAW. Kemudian bisa nanti kita seperti Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Madinah, itu cenderung Nabi setuju karena lebih mementingkan perdamaian dan agar orang tidak ada yang dianiaya, dizalimi. Baik. Nah, Hilful Fudul terus berlanjut sampai usia Nabi sudah diangkat menjadi Rasul di awal-awal. Kemudian setelah itu orang pada meninggalkan Hilful Fudul, tapi sudah ada Islam yang mengganti, yang intinya Islam itu menolak setiap penganiayaan, penggoliman kepada orang lain. Siapapun yang menggolimi, termasuk kepada bangsawan yang kemudian menganiaya, yang mencuri, tidak diberikan keistimewaan oleh Islam. Terbukti Nabi bersabda, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,
aku akan potong tangannya. Nah, karena itu berbekas kepada Nabi SAW dalam perjanjian Elful Fobol itu. Allah alam. Silakan. Kita lanjutkan sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Tentang perang Fijar dan Hilful Qubul. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang mata pencaharian Nabi. Nabi Allah takdirkan sebagai orang yatim piatu, anak yatim piatu, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya. Kedua orang ini, kakek dan pamannya, bukan orang yang berada. Maka Abu Thalib atau nama aslinya Abdul Manaf, ketika kasus dia bersama Nabi ke negeri Syam saat Nabi usianya 12 tahun, kemudian Abu Thalib diberikan saran oleh pendeta Bukhairah supaya membawa pulang segera anak keponakan ini, karena bila diketahui oleh orang Yahudi akan dibunuh. Abu Thalib segera kembali ke Mekah. Kita terangkan yang lalu, sekalipun perdagangannya tidak untung, tidak banyak yang bisa dijual, tapi Abu Thalib memilih demi keselamatan anak keponakannya itu. Nah, selanjutnya Abu Thalib tidak ingin berpisah dari keponakan itu. Bahkan Abu Thalib tidak lagi berpergian untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Sehingga Abu Thalib makan dari uang yang ada pada dia. Nggak bisnis lagi ceritanya. Nggak berdagang lagi. Nah, kemudian Abu Thalib menyarankan kepada Muhammad, karena Muhammad sudah besar pada saat usia 24 atau 25 tahun, sebaiknya kamu mencari nafkah untuk menghidupi diri kamu sendiri. Karena Abu Thalib melihat Nabi Muhammad sudah pintar untuk berdagang, sudah bisa untuk membiayai hidupnya sendiri. Nah, karena kemudian semasa kecilnya Rasulullah SAW memang dia beternak, penggembala ternak-ternak, tapi bukan miliknya. Dia diwariskan oleh ayahnya hanya 4 ekor kambing dan 1 ekor unta sama Aiman, budak ayahnya, yang kemudian jadi pengasuh dia di rumah ibunya. Seterusnya Aiman setia sampai usia batas tertentu. Cuma 1 onta dan 4 kambing. Sementara dia ketika mengembalakan kambing yang cukup banyak, semuanya milik penduduk Mekah. Nah, tentunya berapa upah dari mengembalakan kambing orang? Sekedar untuk biaya hidup Nabi, ternyata itu pas-pasan. Ya. Nah, Nabi bersabda
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam wa anta ya qalu wa anta ya Rasulullah, qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah ila qarafid. Yang artinya, Allah tidak mengutus seorang nabi sebelum aku, melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, dan engkau juga termasuk ya Rasulullah mengembala kambing? Beliau bersabda, dan aku sudah pernah juga mengembala kambing milik orang Mekah yang menerima upah yang tidak seberapa banyaknya. Nah, Nabi menerima upah. Kalau Nabi pernah mengembala kambing banyak, itu adalah milik penduduk Mekah. Nabi hanya diwarisi oleh ayahnya dengan hewan yang banyaknya tidak seberapa. Hadis yang lain, Bu'itsa Musa wa huwa ra'i ghanam. Wa bu'itsa Daud wa huwa ra'i ghanam. Wa bu'itsu wa ana ar'a ghanam ahli bijad. Nabi Musa diutus dan dia seorang pengembala. Nabi Daud diutus dan dia juga seorang pengembala. Dan aku diutus juga mengembala kambing ahliku, keluargaku di kampung jihad. Jadi Nabi tidak mengembalakan miliknya sendiri, sehingga Nabi bukan orang yang berpunya. Nah, itu sebagai catatan kita, setiap Nabi pernah mengembalakan kambing. Dan Nabi Muhammad SAW adalah mengembala kambing. Sebagai catatan, Nabi mengembalakan itu sekedar memenuhi kebutuhan upahnya itu. Dari upahnya itu sekedar memenuhi kebutuhannya. Tapi Nabi sungguh-sungguh bukan orang yang berpunya dan bukan orang yang berada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita sambung tentang mata pencarian Nabi SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.